Mata Xiao Yan terpana saat dia mempelajari tato klan di dahi sosok kurus itu. Badai besar sepertinya telah bangkit di dalam hatinya. Dalam keadaan normal, dia harus menjadi satu-satunya orang dalam klan Xiao saat ini yang memiliki tato klan seperti itu. Mengapa tiba-tiba muncul pada orang misterius ini? Tato klan Xiao? Kelompok Sun Er juga menemukan tato ini. Mata tertegun mereka tertuju pada Xiao Yan. Mereka semua telah melihat Xiao Yan menggunakan tato klan-klan Xiao. Karenanya, mereka sangat akrab dengan hal ini. Mungkinkah itu leluhur dari klan Xiao? Sun Er menebak. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar saran ini. Api teratai pemurnian iblis ini telah ada untuk jangka waktu yang lama. Jika seseorang melacak sejarahnya, itu sudah ada jauh lebih lama dari yang dimiliki klan Xiao. Bukan tidak mungkin api ini menangkap seorang ahli dari klan Xiao selama era itu. Beberapa kegembiraan tanpa sadar naik di dalam hati Xiao Yan, tetapi kegembiraan ini baru saja meningkat saat perlahan-lahan tenggelam. Pria kurus ini sepertinya telah menjadi budak api dari api teratai pemurnian iblis. Bang! Pria kurus, yang auranya melonjak, tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke depan sementara pikiran itu berlama-lama di hati Xiao Yan. Angin yang menakutkan langsung merobek udara dan menembus penghalang energi Xian dan Gunanhai. Retak! Penghalang energi seperti kembang tahu di depan serangan menakutkan yang bisa menebas langit dan daratan ini. Penghalang itu dengan cepat dihancurkan. Xian dan Gunanhai di dalam tampaknya menderita pukulan berat. Ekspresi mereka menjadi pucat saat mereka terhuyung-huyung puluhan langkah mundur. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak sedalam setengah kaki. Mengaum. Roar, roar, roar. Pria kurus itu tidak berhenti setelah memaksa kembali Xian dan Gunanhai dengan kapaknya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas mereka berdua. Kapak berwarna darah aneh itu mengeluarkan suara mendesis saat memotong udara kosong. Itu disertai dengan kekuatan destruktif karena segera meretas ke arah Xian dan Gunanhai. Sementara kapak besar menebas, mata Xiao Yan dengan cepat berkedip saat dia berdiri tidak jauh. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya sebelum tubuhnya berkedip. Tubuhnya kemudian muncul di depan Xian dan Gunanhai. Pada saat yang sama, tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Berdengung. Kapak berwarna darah yang sangat besar itu dengan cepat membesar di mata Xiao Yan, tetapi ketika kapak berwarna darah itu setengah kaki dari Xiao Yan, tiba-tiba ia berhenti. Wajah seperti mayat dari pria kurus, dengan ekspresinya yang sangat dingin dan acuh tak acuh, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Melihat kapak berwarna darah besar yang tergantung di atas kepalanya, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya, tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang berat. Teratai api yang mengapung di telapak tangannya di bawah lengan bajunya tersebar dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap wajah pria kurus itu, yang tampak bingung. Pria kurus itu sepertinya mengingat sesuatu. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Bolehkah saya tahu nama sesepuh ini?" "Saya Xiao Yan, anggota klan Xiao." "Klan Xiao." Riak segera muncul di mata pria kurus yang hilang itu setelah mendengar istilah ini. Dia menatap Xiao Yan di depannya. Secara bertahap, koneksi misterius perlahan muncul di hatinya. Perasaan akrab ini adalah rasa garis keturunan. Kamu adalah anggota klan Xiao." Pria kurus itu membuka mulutnya. Suara serak akhirnya keluar darinya. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dari tampilan situasinya, orang misterius ini sepertinya terkait dengan klan Xiao. "Siapa saya?" Namun, kegembiraan ini hanya melonjak ke dalam hatinya ketika dia merasa kata-kata pria kurus sedingin es. Penatua ini tampaknya tidak memiliki pikiran yang jernih. "Kamu adalah Xiao Chen, kapak berwarna darah Xiao Chen." Sebuah suara tiba-tiba dikirim dari belakang Xiao Yan. Suara itu dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan menoleh. Dia menatap Gunanhai, yang memiliki wajah penuh ketidakpercayaan, dan bertanya, "Xiao Chen." "Xiao Chen," pria kurus itu juga mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. "Penatua Gu, apakah Anda kenal dengan sesepuh ini?" Sun Er bergegas dan bertanya dengan heran.
Saya tidak kenal dia. Namun, saya telah melihat kapak berwarna darah ini di buku-buku kuno. Klan Xiao telah menghasilkan orang yang luar biasa saat itu. Senjata yang digunakan orang ini adalah kapak berwarna darah yang sangat besar. Orang itu bernama Xiao Chen. Gu Nanhai menatap pria kurus itu dan berkata, Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan. Dia bisa dianggap sebagai sepupu Xiao Xuan. Namun, dia tidak suka dibatasi oleh apapun dan merupakan orang yang agak temperamental. Sejumlah ahli yang tidak diketahui jumlahnya binasa sebelum dia menjadi terkenal. Pada akhirnya, dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentang dia terlepas dari bagaimana mereka mencari, tidak terduga bahwa dia benar-benar muncul di sini. Itu benar, berita tentang api teratai pemurnian iblis telah menyebar segera setelah dia menghilang. Gu Nanhai tiba-tiba berseru saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sepupu leluhur Xiao Xuan. Xiao yang tercengang saat dia mengerutkan kening. Dengan kata lain, orang ini juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Namun, dia menghindari bencana besar dari klan Xiao dengan berada di sini. Itu tidak dapat dengan jelas digambarkan sebagai berkah atau bencana. Gu Nanhai berjalan ke sisi Xiao Yan dan menghela nafas. Xiao Yan diam. Dia memandang Xiao Chen ini, yang merupakan nenek moyang klan Xiao. Pada saat ini, Xiao Chen mengungkapkan kerutan di wajahnya. Sepertinya dia menolak sesuatu. Dia menolak kendali dari api teratai pemurnian iblis. Gu Nanhai berteriak dengan suara rendah kaget setelah melihat wajah Xiao Chen. Xiao Chen memegang kapak raksasanya sementara tubuhnya terus bergetar. Api samar berwarna krem perlahan keluar melalui pori-porinya. Ekspresi Xiao Yan sedikit heran saat melihat ini. Api teratai pemurnian iblis mencoba menggunakan beberapa metode untuk membuat Xiao Chen mematuhinya sekali lagi, tetapi Xiao Yan tidak tahu bagaimana dia bisa membantu saat ini. Bagaimanapun, api iblis itu telah terbentuk di tubuh Xiao Chen. Tangan Xiao yang tiba-tiba mengusap dahinya saat dia merasa agak tidak berdaya. Gugus cahaya di dalam kepalanya memancarkan fluktuasi samar saat ini. Gugus cahaya itu, yang tiba-tiba bergerak menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia diam-diam merasakan sedikit fluktuasi itu. Matanya tiba-tiba bersinar dengan kegembiraan sesaat kemudian. Xiao Yan gege. Sun Er di samping melihat Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kaki untuk berjalan ke Xiao Chen yang gemetar. Dia tanpa sadar berteriak dengan suara tergesa-gesa. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mendengar seruannya. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menepuk pundak Xiao Chen. Tubuh gemetar Xiao Chen secara aneh terhenti setelah tangan Xiao Yan menyentuhnya. Api putih krem yang muncul di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Chen mengeluarkan beberapa napas kasar dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan melihat tato klan di dahi Xiao Yan dengan ekspresi yang agak rumit. Suaranya paruh saat dia bertanya, bagaimana klan Xiao sekarang? Xiao Yan diam. Dia dengan lembut menjawab, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Dia kemudian memberikan penjelasan singkat tentang situasi klan Xiao saat ini. Xiao Chen tidak membuka mulutnya sejak Xiao Yan mulai berbicara, tetapi darah perlahan mengalir di tinjunya yang terkepal erat. Dia akhirnya berbicara dengan suara gemetar lama kemudian, bahkan kakak laki-laki Xiao Xuan meninggal. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat Xiao Chen, yang mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk. Dia sadar bahwa hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebencian yang besar, tetapi bahkan jika dia tetap tinggal di klan Xiao tidak akan bisa menghindari bencana. Klan Hun terlalu kuat. Tempat ini adalah alam api iblis. Leluhur Xiao Chen, tolong bawa kami ke api teratai pemurnian iblis. Xiao Yan dengan lembut meminta. Kalian semua tidak cocok untuk mengambil api teratai pemurnian iblis. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Suaranya masih parau. Tidak ada cara untuk bertahan hidup bahkan jika kita terus tinggal di tempat ini. Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya berkedip dengan cahaya. Ikuti aku. Xiao Chen mengangkat kepalanya. Dia bertukar pandangan dengan Xiao Yan sebelum dia perlahan berdiri. Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke pintu terakhir. Ayo ikuti.
Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengikuti. Gu Nanhai membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Bergerak. Seluruh kelompok diam-diam mengikuti di belakang Xiao Chen. Mereka mengawasinya perlahan membuka pintu itu. Di balik pintu besar itu ada tangga yang membentang ke kejauhan. Di ujung lain tangga ada podium batu besar. Xiao Yan tersenyum tipis saat dia melirik ke podium batu di ujung. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan ke ujung. Xiao Yan, Sun Er, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikuti di belakang. Semua orang diam saat mereka menaiki tangga batu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mulai mendekati mimbar. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat singgasana besar dengan tenang duduk di atas altar itu. Sosok berjubah putih duduk di tempat itu. Gumpalan api putih krem bertahan di sekelilingnya, berubah menjadi berbagai bentuk. Sosok berjubah putih ini duduk dengan tenang. Bukan aura terkecil yang menyebar dari sosok itu, tapi sosok itu tampak sangat aneh bagi kelompok Xiao Yan. Sosok berjubah putih itu akhirnya membuka matanya ketika semua orang melangkah ke mimbar. Senyuman yang membuat seseorang merasa sedikit mulai muncul di wajahnya. Anda akan bisa mendapatkan esensi dari api iblis jika Anda mengalahkan saya. Jika tidak, kalian semua akan tinggal di sini selamanya dan menjadi budak apiku. Suaranya lembut dan hangat, tetapi tampaknya menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Kelompok Gu Nanhai mengungkapkan ekspresi serius saat hati mereka mulai merasa gelisah. Orang di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Keheningan berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas untuk waktu yang lama. Wajahnya menunjukkan kelelahan sementara suara rendah dan dalam terdengar pelan. Api teratai pemurnian iblis, sepertinya Anda telah memperoleh semua warisan dari Sain teratai pemurni iblis. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melatih kabut surga mimpi buruk ke tingkat seperti itu. Saya harus mengakui bahwa ilusi yang Anda ciptakan bahkan lebih nyata daripada ilusi pohon kuno Bodhisattva. Namun, terlepas dari seberapa nyata ilusi itu, pada akhirnya itu adalah ilusi. Suara rendah Xiao yang diam-diam bergema di panggung. Senyuman hangat di wajah pria tampan itu juga berangsur-angsur menegang. Senyum di wajah tampan pria berjubah putih itu perlahan menghilang. Hawa dingin yang aneh menggantikannya. Kedua matanya menatap Xiao Yan dengan saksama, tetapi dia tidak berbicara. Ruang di sekitarnya bergetar seperti gelombang air. Ilusi? Sun Er dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tampaknya telah mencapai pemahaman. Apa maksudmu kita masih dalam ilusi? Saya ini nyata loh. Zian buru-buru menyatakan. Berdasarkan indranya, dia benar-benar nyata dan tidak ada dalam ilusi. Kita semua nyata, mata Xiao Yan menatap pria berjubah putih itu sambil berkata dengan lembut, namun, kita semua telah melangkah ke dalam ilusi. Ini adalah aspek paling menakutkan dari kabut surga mimpi buruk. Jika kita terus maju seperti yang direncanakan oleh api teratai pemurnian iblis, kita hanya akan tenggelam semakin jauh ke dalamnya. Pada akhirnya, kita akan menjadi budak apinya. Meskipun kami mengalami pertempuran besar dan menang, kami akan tetap berada dalam ilusi. Maksudmu budak api yang kita temui, termasuk Xiao Chen, semuanya ilusi? Gu Nanhai mengerutkan kening. Dia tiba-tiba melihat Xiao Chen yang diam dan mengajukan pertanyaan. Ada kenyataan yang palsu dan palsu dalam kenyataan. Inilah mengapa api teratai pemurnian iblis paling menakutkan. Leluhur Xiao Chen bukanlah ilusi. Dia nyata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xiao Chen dan dengan lembut berkata, namun, sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh api teratai pemurnian iblis. Sun Er dan yang lainnya saling memandang. Setelah itu, mata mereka dengan hati-hati menyapu sekitar mereka, tetapi mereka tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi dari ilusi terlepas dari seberapa hati-hati penampilannya. Saat itu, Sain teratai pemurni iblis dikenal sebagai ahli puncak yang paling dekat dengan kelas Doudi, tapi dia akhirnya menderita serangan balik dari api teratai pemurnian iblis, yang mengakibatkan kematiannya.
Api teratai pemurnian iblis telah memperoleh warisannya setelah kematiannya. Kabut surga mimpi buruk adalah keterampilan ganda yang terkenal dengan sain teratai pemurni iblis. Ketika sain teratai pemurni iblis melepaskan keterampilan ini, dia bisa membuat jutaan orang di seluruh kota hidup dalam ilusi selama berabad-abad. Itu mempunyai efek seperti Mugen Tsukuyomi milik Madara. Efek magis dari ilusi ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Suaranya juga mengandung kejutan. Ilusi ini benar-benar menakutkan bahkan jika seseorang hanya membayangkannya. Api teratai pemurnian iblis tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang pernah menemui masalah yang merepotkan seperti itu. Beberapa kali terakhir nyala api iblis muncul. 1000 tahun bisa mengubah banyak hal. Itu dapat memberi waktu yang cukup bagi api teratai pemurnian iblis untuk secara bertahap mempelajari semua trik dari sain teratai pemurni iblis. Dari sudut pandang tertentu, dirinya saat ini bisa digambarkan sebagai sain teratai pemurni iblis yang lain. Xiao Yan dengan lembut menjelaskan. Matanya menatap pria berjubah putih, yang ekspresinya menjadi lebih dingin. Mengapa Anda memiliki pemahaman yang begitu baik tentang kabut surgawi mimpi buruk? Pria berjubah putih di atas tahta akhirnya mengajukan pertanyaan dengan suara yang agak padat. Xiao Yan tersenyum. Tangannya mengusap dahinya tanpa terlihat jelas, tapi dia tidak menjawab pertanyaan itu. Alasan mengapa dia bisa tiba-tiba memahami dan bisa mendeteksi keanehan situasi itu secara alami karena petunjuk yang diberikan kepadanya oleh gugus cahaya di benaknya. Jika bukan karena gugus cahaya, bahkan Xiao Yan akan mati di tempat ini. Sebelum teringat akan gugusan cahaya misterius itu, dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa mereka masih berada dalam ilusi bahkan setelah melarikan diri dari kabut surga mimpi buruk. Sepertinya Anda telah menciptakan ilusi ini selama 1000 tahun. Tentu saja, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Anda akan memperoleh kemenangan besar kali ini. Aku takut tidak ada yang bisa menemukan petunjuk tentang tempat ini. Xiao Yan sedikit tersenyum. Hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Tempat ini telah dibangun oleh api teratai pemurnian iblis selama 1000 tahun. Itu tidak akan mudah rusak. Jika dia tidak mendapatkan gugus cahaya misterius dari peta kuno, mereka yang memasuki alam api iblis kali ini akan benar-benar dimusnahkan. Bahkan orang-orang dari aula jiwa tidak akan menjadi pengecualian. Tapi sangat disayangkan, mata pria berjubah putih itu dingin dan acuh tak acuh saat mereka menatap Xiao Yan. Untaian api putih krem perlahan menyebar dari tubuhnya. Suhu penghancuran secara bertahap menutupi area ini. Ekspresi kelompok Sun Er berubah setelah melihat pria berpakaian putih bersiap. Mereka buru-buru berkumpul bersama sambil mengungkapkan ekspresi hati-hati di mata mereka. Karena ini adalah ilusi, bagaimana kita harus memecahkannya? Perasaan yang diberikan orang ini kepada kita sangatlah nyata. Yao Lao berbicara dengan lembut. Dia secara bertahap mulai mempercayai apa yang dikatakan Xiao Yan. Mereka sudah jatuh ke dalam ilusi, tetapi sosok manusia berjubah putih dengan api di sekelilingnya memberitahu mereka bahwa mereka akan tetap mati jika mereka terbunuh di tempat ini. Terlepas dari bagaimana hal itu tampak nyata, ilusi pada akhirnya adalah ilusi. Selama hati Anda merasa bahwa dia sangat kuat, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kekuatannya di tempat ini ditentukan oleh pikiran di hati kita. Xiao Yan dengan lembut menjelaskan. Anda mencari kematian. Wajah tampan pria berjubah putih itu akhirnya berubah setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dia menjerit marah saat dia menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya, dan api putih krem berubah menjadi tombak api yang panjang. Dia mengayunkan lengannya, dan tombak panjang itu merobek ruang itu sendiri. Itu disertai dengan perasaan destruktif karena dengan kejam menembak ke arah kelompok Xiao Yan. Ekspresi semua orang menjadi sedikit pucat saat mereka merasakan kekuatan penghancur ini. Jangan melepaskan pertahanan Douki apapun. Perlakukan saja dia seperti anjing yang sama sekali tidak berguna di hati Anda. Jika tidak, kita semua akan mati. Setelah melihat serangan ini, suara Xiao Yan tampak seperti guntur saat dia tiba-tiba berteriak.
Raungan menggelegar yang bergema di samping telinganya juga meledakkan hati semua orang hingga gemetar. Mereka bahkan tidak bisa menghabiskan waktu untuk memikirkan perbandingan Xiao Yan yang sangat lucu karena mereka buru-buru menekan rasa takut di hati mereka. Setelah itu, mereka menegangkan tubuh mereka dan menarik semua douki mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh kepercayaan pada Xiao Yan saat ini. Bang! Tombak api besar turun dari langit. Itu disertai dengan kekuatan destruktif yang dengan kejam mengelilingi tubuh mereka. Namun, tombak panjang api itu tiba-tiba menghilang tepat ketika mereka mengira tubuh mereka akan mengalami pukulan yang serius. Bajingan! Ekspresi geram muncul di wajah tampan pria berjubah putih yang melayang di langit. Tubuhnya mulai menampakkan tanda-tanda ilusi saat ini. Dia tidak menyangka Xiao Yan menemukan metode untuk melemahkan kekuatannya dengan kecepatan tinggi. Ilusi mimpi buruk, hancurkan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menekan dengan jarinya saat setetes darah esensi keluar dari tangannya. Darah esensi dengan cepat bergerak di jarinya dan membentuk simbol darah yang aneh. Mematahkan segel mimpi buruk. Bagaimana Anda tahu tentang ini? Ekspresi pria berjubah putih dengan cepat berubah menjadi suram setelah melihat simbol darah itu. Pergilah! Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia menekan dengan jarinya dan simbol darah ditembakkan. Setelah itu, dengan kejam menempel ke ruang kosong di depannya sebelum seluruh ruang mulai bergetar. Akhirnya, itu memancarkan ledakan di depan mata riang kelompok Xiao Yan dan meledak terpisah. Kelompok Xiao Yan tiba-tiba merasakan pusing di benak mereka saat ruang itu meledak. Mereka buru-buru membuka mata. Lautan magma muncul di mata mereka setelah mereka membukanya. Terkadang api berwarna krem akan dipancarkan dari magma. Magma berwarna krem ini terus meluas ke cakrawala. Tampaknya seluruh alam ini hanyalah lautan magma. Ada beberapa bebatuan gunung besar yang melayang di udara di atas lautan magma. Kelompok Xiao Yan berada di salah satu batu gunung ini. Lingkaran cahaya perak yang sangat besar perlahan berputar di belakang mereka. Apakah kita sudah keluar? Kelompok Sun Er menghela nafas lega setelah melihat tempat asing ini. Jangan bilang kalau ini masih ilusi? Yao Lao melihat sekelilingnya dan bertanya dengan suara yang agak ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan setelah kejadian sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa semua kerja keras mereka selama waktu yang lama itu sia-sia. Api teratai pemurnian iblis tidak memiliki kemampuan seperti itu, Xiao Yan tersenyum. Hatinya mendesah lega setelah terbebas dari beban yang berat. Sepertinya jiwanya menjadi jauh lebih ringan setelah lolos dari ilusi sialan itu. Kabut surga mimpi buruk memang layak menjadi keterampilan Dou yang terkenal karena sain teratai pemurni iblis. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Mengaum. Roar 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 roar. Xiao Chen di samping sekali lagi mengeluarkan raungan rendah sementara Xiao Yan menghela nafas lega. Ekspresi berjuang muncul di wajahnya saat dia memberitahu semua orang dengan suara serak yang tergesa-gesa, api teratai pemurnian iblis mencoba mengendalikanku lagi. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar ini. Meskipun Xiao Chen dianggap sebagai budak api dari api teratai pemurnian iblis, dia dapat mengandalkan kekuatan-kekuatannya untuk menahan kendali api teratai pemurnian iblis. Jika itu mungkin untuk menemukan metode untuk menghilangkan kendali dari api teratai pemurnian iblis, dia pasti akan sangat membantu. Xiao Yan kekurangan ahli puncak, yang bisa menahan berat badannya sendiri. Memikirkannya adalah satu hal sambil melakukannya adalah hal lain. Xiao Yan sudah mengalami betapa menakutkannya api teratai pemurnian iblis. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan kendali atas Xiao Chen? Gugus cahaya misterius di kepala Xiao Yan tiba-tiba memancarkan sedikit fluktuasi saat dia memikirkan cara untuk membantu. Ini adalah... Xiao Yan sedikit terkejut setelah merasakan fluktuasi ini. Dia merasakan sekelilingnya sebelum wajahnya menampakkan kegembiraan. Tangannya tiba-tiba menekan dahi Xiao Chen. Kekuatan spiritual melonjak dan dengan cepat menggambar simbol tak terlihat di dahi Xiao Chen. Mengikuti terbentuknya simbol ini, perjuangan di wajah Xiao Chen mulai melemah. Ini hanya dapat mengisolasi sementara kendali dari api teratai pemurnian iblis.
Untuk menghapusnya sepenuhnya, kita harus menghabisi api teratai pemurnian iblis. Xiao Yan menarik tangannya dan dengan lembut berbicara setelah melihat Xiao Chen kembali normal. Swos. Banyak sosok mulai tiba-tiba muncul di bebatuan gunung yang mengambang itu setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Mereka melayang di langit dan terus terengah-engah. Kengerian menutupi wajah mereka. Sepertinya tindakanmu menghancurkan ilusi telah menciptakan efek domino dan mengeluarkan semua orang ini, Yao Lao berbicara setelah melihat orang-orang ini. Untung saja mereka keluar. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat menghabisi api teratai pemurnian iblis. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya tertuju ke lautan magma yang jaraknya cukup dekat. Magma perlahan naik di tempat itu. Pilar magma setinggi 1000 kaki menjulang dari lautan magma. Perlahan-lahan berhenti setelah mencapai ketinggian yang sama dengan orang lain. Itu menggeliat dan seorang pria tampan berjubah putih muncul di depan mata semua orang. Ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi serius setelah mengamati sosok yang hidup ini. Orang saat ini adalah api teratai pemurnian iblis yang sebenarnya.